Jadi William James selain menamakan filsafatnya pragmatisme, dia juga menamakan filsafatnya empirisme radikal. Empirisme sih, karena bagi dia yang bisa dipercaya sebagai ilmiah itu hanya yang empiris. Kenapa disebut empirisme radikal? Karena orang harus mengalami sendiri yang empiris itu. Kenapa harus begitu? Karena pengalamanku dengan pengalamanmu mungkin beda, meskipun merespon objek empiris yang sama. Secara empiris, teh ini mungkin sekarang suhunya tinggal 50 derajat. 50 derajat fakta ini bagiku dengan bagimu mungkin beda. Kamu yang suka es teh, mungkin 50 derajat itu sudah terlalu panas, Pak. Seger es teh sumuk-sumuk kayak gini, Pak. Tapi bagi yang tidak suka es, 50 derajat biasa-biasa aja. Nah itu empirisme radikal. Jadi tidak sekedar percaya pada yang empiris, tapi percaya pada yang empiris yang dialami sendiri. Kenapa harus dialami sendiri? Karena pengalamannya orang lain tidak selalu sama dengan pengalaman kita. Jadi dia tidak akan terima kalau pengalamannya orang lain. Penjelasan orang lain tidak mesti kayak kita. Kamu makanlah di warung es yang sana itu pedesnya luar biasa. Tapi begitu kamu ke sana, biasa aja, nggak pedes. Kenapa? Ya seleramu beda. Maka jangan selalu percaya dengan orang lain. Jangan percaya kalau ada orang bilang misalnya kuliah itu kalau ingin sukses, lulusnya cepet, kamu punya pacar sak kelas. Misalnya. Karena dengan punya pacar sak kelas kan akhirnya kamu rajin masuk. Bukan karena kuliahnya, cuma ben ketemu pacarmu. Loh, itu kan kamu. Kalau aku mungkin beda. Dengan punya pacar sak kelas malah sumpek. Ya kan, malah tidak konsentrasi. Neng kelas kawenannya lirik-lirikan, nggak pernah ngelirik dosennya ngelirik. Iya, temennya yang duduk di sana misalnya, tidak seru. Nah itu empirisme radikal. Kamu bilang dukung, kalau aku kok malah ganggu ya. Maka tidak sekedar orang harus empiris. Kayak orang modern kan yang dipercaya cuma empiris, tapi harus radikal, harus ngalami sendiri. Karena banyak orang bilang kawin itu enaknya cuma 10%. Enaknya 80%. Nah kamu tinggal jawab, ini empirisme apa empirisme radikal? Kalau empirisme radikal, aku tidak percaya sebelum mengalami sendiri. Nah, kan gitu jawabannya. Tidak mesti. Mungkin menurut kamu, kalau gitu aja 80%. Biasa aja tuh Pak. Misalnya. Ada kan yang kayak gitu. Jadi, tidak sekedar empiris pragmatisme itu, dia harus empirisme radikal. Hayatilah, alamilah, dan manfaatkanlah sesuai perspektif dan kepentinganmu. Ngaji filsafat ini membosankan apa menyenangkan? Alami sendiri. Itu empirisme radikal. Datang dulu, kalau nggak suka ya besok nggak usah datang lagi. Adalah ternyata cuma dapat teh. Kalau cuma teh segelas kecil aku bisa bikin sendiri di kamar. Nggak usah datang lagi besok misalnya. Loh itu kan pengalamanmu sendiri, bukan karena dikasih tahu orang. Jadi William James menyebut dirinya sendiri termasuk empirisme yang radikal. Oke, sekarang kita lihat asumsi-asumsinya. Kenapa sih kok orang kemudian cara berpikirnya jadi pragmatis? Struktur asumtif apa yang melahirkan pragmatisme? Oke, pragmatisme lahir yang pertama dari perilaku yang agresif. Agresif itu berarti aktif, mencukupi dirinya sendiri, tidak pasrah, anti metafisika, anti yang abstrak-abstrak. Ini sebenarnya cirinya filsafat modern. Eksis sebagai dirinya sendiri. Maka semua ilmu nanti diolah untuk kepentingannya sendiri. Itu agresif. Cirinya cara berpikir barat, termasuk Amerika. Orang berpikir itu kan ada dua gaya. Ada yang gayanya agresif,
ada yang gayanya reseptif. Sebenarnya orang timur itu lebih cocok untuk bergaya reseptif. Reseptif itu menyiapkan diri untuk menerima pengetahuan. Kalau agresif itu mengusahakan keluar dari diri untuk mengejar pengetahuan. Itu ada bedanya. Makanya timur cenderung agak mistik, sementara barat lebih rasional. Karena mengejar keluar itu agresif. Dan alatnya ya pakai akal, pakai indera. Tapi kalau melihat ke dalam, itu lebih intuitif. Reseptif itu kan intuitif. Karena pengetahuan dari luar, kamu diem, biarkan pengetahuan itu masuk. Maka cara belajar versi barat, versi timur kan beda. Kalau di barat, siswa disuruh cara belajar siswa aktif. Siswanya bisa aktif beneran. Kalau di Indonesia kebalikannya. Kamu disuruh aktif bikin makalah ya, baru makalahnya besok pagi, malam ini baru ingat, loh iya bikin makalah ya. Nah, mungkin gitu. Saya tertarik, mungkin perlu diteliti. Mungkin memang cara belajar untuk daerah timur termasuk Indonesia itu tidak agresif, tidak siswa aktif, tapi siswa reseptif. Di siswanya diatur agar secara mental siap menerima informasi pengetahuan apa saja. Jadi yang disiapkan mental reseptifnya. Jadi tinggal, kalau sudah siap tinggal diisi, diceramahi, disuruh baca buku baru masuk. Tapi kalau disuruh aktif kayak di barat mungkin enggak bisa. Itu hipotesisku. Jadi mungkin kamu kapan-kapan kalau ada seminar pendidikan, coba ditanyain profesor-profesornya. Karena memang DNA kita yang diwarisi dari nenek moyang itu modelnya model reseptif semua. Yang belajar kejawen, yang belajar tasawuf, yang belajar filsafat timur pasti akan ngerti bahwa modus keilmuan kita itu modus reseptif, tidak agresif. Makanya kita kalah terus kalau sama barat, karena barat mewarisi agresivitas. Kita ingin nyanyi barat terus kita gayanya kayak barat, tetap kalah. Nggak akan bisa ngejar mereka. Mereka sudah mendarah daging. Apa-apa itu kan banyak ditentukan juga oleh struktur darah daging, struktur DNA. Kenapa orang Arab itu nggak bosan-bosan perang? Ya memang komposisi DNA-nya memang ya mewarisi perang. Kalau nggak ada perang mungkin gatel tangannya. Harus perang. Itu kan kayak tiba-tiba zaman dulu Saddam Hussein tiba-tiba nyerang Irak, tiba-tiba perang Irak-Iran selesai kan, ala kok sepi yo, daripada nganggur nyerang Kuwait. Terus kan gitu dulu, karena memang struktur DNA-nya perang. Nggak enak kalau nggak perang itu gatel. Kalau nggak percaya kok kalian baca sejarah dunia itu, dunia Timur Tengah itu, carilah 1 tahun yang nggak ada perang, nggak akan ketemu kalian. Mesti ono perang terus. Itu urusan warisan DNA juga. Kalau nggak ada perang ya tiba-tiba gegeran karepe dhewe. Mesir itu kan ini daerah Timur Tengah. Mesir itu kan nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Sudah lama ya kita nggak perang terus gegeran sak kancane dhewe. Jadi Mesir rusuh sekarang. Suriah juga begitu. Jadi ada harus kalau ingin membersihkan itu ya dibangun karakter building sejak awal untuk anak-anak kecil itu, dijauhkan dari perang. Tapi selama tidak ada upaya itu ya masih berat. Nah kayak kita juga, kalau saingan sama barat harus kenal dirimu sendiri. Barat jelas agresif, mengembangkan epistemologi yang agresif, mereka jaya. Gak kayak kita. Terus dari agresif ini melahirkan pragmatisme. Yang kedua emotif. Kenapa sih orang berpikir pragmatis? Mengejar kepuasan. Mikir itu kan jelimet, ruwet, prosesnya panjang. Kalau hasilnya, akibatnya sesuai dengan yang diinginkan, kan puas. Nggak ada orang kan yang proses saja. Nggak ada orang kan yang cara berpikirnya, saya nggak mikir nanti jadi apa Pak. Nggak, mesti dia punya target. Dan kalau target itu terpenuhi, dia akan puas. Maka orang berpikir pragmatisme dengan asumsi emotif. Sebenarnya dia ngejar kepuasan. Dan kepuasan dalam pengetahuan, kalau ilmunya terbukti secara nyata bisa dipraktekkan dan bisa membawa manfaat. Maka asumsi kedua, asumsi emotif. Kalau begitu berarti tidak ada yang ikhlas ya Pak di pragmatisme.
Ya ndak apa-apa. Wong kita juga diam-diam apa ya pernah ikhlas. Ya kan? Saya beribadah ini biar masuk surga Pak, biar ya kan? Biar selalu ada pamrihnya. Barang siapa sholat jamaah maka dia pahalanya 27 derajat. Nah itu Pak, derajat itu yang saya cari. Entah itu derajat Fahrenheit atau Celsius. Oke, emotif. Cari kepuasan. Yang ketiga, kebebasan. Proses yang tidak menghiraukan hasil itu biasanya dari orang yang tidak bebas. Ngapain kamu belajar-belajar itu buat apa sih? Disuruh dosennya Pak. Nah itu biasanya kamu tanpa target sudah kalau sudah kayak gitu. Kamu nggak tahu kenapa. Kok kamu ngapalin? Zaman dulu saya pernah hafal Alfiyah 500 bait. Tapi nggak tahu buat apa hafal Alfiyah itu. Kenapa? Karena memang disuruh ustadznya. Berawal dari nggak bebas. Ada teman saya yang hafal dari depan ke belakang, terus bednya dibalik dari bed terakhir sampai bed pertama itu bisa. Tapi terus ya tinggopo. Nggak tahu juga dia buat apa. Kenapa? Karena itu berawal dari tidak bebas. Orang yang tidak peduli hasil itu biasanya karena dia tidak bebas. Anak kecil itu disebut tidak bebas, kenapa? Karena apapun yang dia lakukan dia tidak ngerti. Kebaikan untuk dirinya apa, kemudaratan untuk dirinya apa, pokoknya manut aja di perintah orang. Yang kayak gini nggak bisa pragmatis. Untuk bisa pragmatis, asumsinya harus bebas. Makanya ngaji ini bisa pragmatis. Tapi kuliah susah pragmatis karena kalian mungkin diatur. Harus gini, harus gitu. Kurikulumnya ini nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai sandal, nggak boleh. Kan gitu. Ada banyak aturan sehingga kalian nggak bebas. Ketika nggak bebas, biasanya susah untuk mengejar hasil sesuai keinginan kalian. Kalau tidak ada kebebasan, maka emotif nggak akan ada, agresif apalagi. Selain itu humanis. Dengan kita mengejar hasil, maka asumsinya dibalik, humanisme radikal. Jadi bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi manusia yang jadi aktor. Manusia yang bikin lingkungan sesuai dengan dirinya. Kita kan ngejar hasil, ngejar sesuai keinginan kita. Berarti alam semesta kita modifikasi biar pas dengan keinginan kita. Dalam bentuk radikal itu jadinya yang kuat yang akan menang. Tapi itu logika yang berkembang, khususnya di Amerika, melahirkan pragmatisme. Jadi diasumsikan di awal lewat humanisme radikal. Jadi bukan lingkungan, bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi lingkungan yang menyesuaikan diri dengan manusia. Berhubung kita ingin belajar filsafat, nggak peduli lah, di masjid juga tidak apa-apa. Tapi jarang lo ada masjid, tidak apa-apa, dibikin aja bisa, apa susahnya sih. Nah itu berarti kita aktornya. Ini humanisme agak radikal. Tidak apa-apa. Dan yang ke 1, 2, 3, 4 yang kelima kreatif. Pragmatisme berarti manusia itu makers. Tak tulis maker aja, nggak ada trouble-nya. Ya kan, biasanya kadang-kadang kalau dampaknya negatif, manusia itu troublemaker. Jadi dia yang menciptakan realitas. Itu yang kalau dalam bahasanya Iqbal kan, saingannya Tuhan itu hanya manusia. Kalau di puisinya Iqbal kan gitu, Allah menciptakan cahaya dan manusia menciptakan lampu. Allah menciptakan bumi, manusia menciptakan rumah. Nah, pokoknya yang bisa nyaingi Tuhan cuma manusia. Memang konstruksinya dibikin seperti itu. Kita dikasih akal, dikasih untuk bisa kreatif. Ya, makers. Kecuali orang-orang yang tidak mau kreatif. Kalau tidak mau kreatif itu bukan makers, tapi males. Jadi orang-orang males. Saya selalu bilang, orang pinter, orang bodoh itu tidak ada. Yang ada orang males. Jadi,
Jangan merasa ibuku kok rendah ya berarti aku bodoh. Enggak, karena kamu malu saja. Usahanya kurang. Sementara temanmu yang IP-nya tinggi, usahanya lebih kuat. Yang terakhir instrumentalis. Pragmatisme menjadikan semua yang di luar dirinya adalah alat untuk kepentingannya. Instrumentalisme ini nanti dari filosof ketiga dari pragmatisme, yaitu John Dewey. Jadi instrumentalisme, segalanya hanya jadi instrumen untuk tujuan-tujuannya manusia. Itu instrumentalis. Makanya pragmatisme sering juga disebut filsafat instrumentalisme.